Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kartiko. Di video kali ini, kita akan coba trading dengan menggunakan metode atau strategi SMA. Ikuti terus video ini dan jangan skip ya. Oke ya, buat teman-teman yang trading forex sama buat teman-teman yang sedang belajar trading di forex, teman-teman bisa follow page Trading Signals Indonesia di Facebook ya. Dan di situ teman-teman bisa belajar analisa market dan gue dapet sinyal, dan itu semuanya secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Oke? Oke ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan bahas apa itu moving average, sama nanti kita trading menggunakan strategi moving average. Jadi moving average itu adalah perata-rataan pergerakan suatu data atau suatu harga dari suatu periode tertentu. Oke, jadi ada beberapa periode, misalnya kita menggunakan periode berapa, nah itu dirata-ratakan semuanya dari nilai penutupannya. Seperti itu teman-teman. Bisa ada penutupan, kalau di option bisa penutupan, bisa nilai tengah kalau salah. Nanti kita bisa lihat di menunya. Oke, fungsi dari moving average yang pertama, moving average itu bisa menjadi penentu arah tren, teman-teman. Nah, yang kedua, moving average itu bisa menjadi penentu titik support ataupun resistance. Oke. Yang ketiga, moving average itu adalah bahasanya smooth data. Bisa jadi terlihat jadi lebih halus datanya. Itu teman-teman. Selanjutnya, moving average itu mempunyai 3 tipe moving average. Yang pertama, ada SMA, simple moving average. Yang kedua ada EMA, exponential moving average. Yang ketiga ada WMA, weighted moving average. Oke, di video kali ini kita akan trading dengan menggunakan strategi simple moving average atau SMA. Oke, kita langsung aja masuk ke tradingnya ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai trading, kita harus siapkan dulu indikator yang kita gunakan, yaitu pada kali ini adalah SMA ya teman-teman ya. Nah di sini saya menggunakan tipenya adalah candle ya, dengan time frame-nya 1 menit setiap candlenya tanpa otomatis interval waktunya. Oke, ini juga ngasih kosong, dan indikatornya saya menggunakan moving average ya teman-teman ya. Moving average di sini. Nah ini ada how to use-nya. Pertama, ini teman-teman bisa belajar tentang moving average lebih dalam, bisa dibaca. Nah, untuk ini ada periode, ada tipe, ada warna, ada ketebalannya. Oke. Nah, di sini saya pertama menggunakan 60 dulu. Untuk SMA, ada WMA, EMA, SSMA. Oke. Saya menggunakan periode 60. Saya menggunakan warna ungu aja. Kita tebelin grafiknya biar agak kelihatan. Oke, kenapa saya 60? Pertama yang saya buat ini bisa buat jadi arah tren ya, bisa kelihatan nih arah trennya nih. Di sini kan trennya tren turun, memang lagi turun banget nih trennya, bisa kelihatan. Ini lagi tren naik nih, kelihatan arah trennya lagi ke arah atas seperti itu teman-teman. Dan dia juga nanti kalau misalnya akan kembalikan, ini salah satu menjadi support atau resisten yang kuat. Contoh di sini dia mau menembus tapi langsung terpantul lagi teman-teman. Ini juga mau menembus, langsung dia akan ada dia turun lagi. Ini menjadi resistance yang kalau bisa saya kalau bahasa saya adalah ini resistance secara bukan fix ya, resistance secara dinamis maksudnya. Ini adalah resistance dinamis atau SNR dinamis lah. Dia mantul dulu baru bisa nembus, baru breakout. Ya pun mau turun lagi akan mantul, jadi bisa jadi SNR gitu teman-teman. Itu pun yang ini tadi dia akhir berhasil nembus, dia mau naik mentok, turun lagi akhirnya jadi doji ya teman-teman. Nah oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah pasang lagi moving average. Oh iya, moving average itu bisa dicari di kolom moving average atau di populer ya, karena banyak sekali yang menggunakan metode moving average ini. Ya, yang kedua saya menggunakan moving average 14
Saya tergantung sih, kadang-kadang saya menggunakan 13, 14 atau 15. Oke, saya menggunakan 14 aja di sini. Warnanya saya kontrasin sama warna ini ya, warna candle ya. Oke. Nah, dari teman-teman buat dua moving average ini, teman-teman juga sebenarnya udah bisa analisa, tapi juga harus menunggu momennya. Contoh, ketika SMA 14 bersilangan dengan SMA 60, dia akan menjadi tren turun. Teman-teman bisa open posisi, ketika dia lagi naik langsung sell. Bisa 1 menit, 2 menit, 3 menit, sampai 5 menit kalau misalnya seperti ini grafiknya. Turunnya maksudnya, perpotongannya seperti itu teman-teman. Dan ketika naik, ini kan beda ya. Ini dia lagi sudah mulai datar, dan ini memotong. Sedangkan ini masih menurun, belum datar, tapi dia naik. Jadi dia hanya bisa kita buy 1 menit ketika perpotongan. Jadi perpotongan SMA 14, SMA yang lebih kecil berpotong sama SMA yang lebih besar, 14 sama 60. Ketika perpotongannya adalah 60, 14. Ketika begini kita pencet sell. Ketika begini dari bawah ke atas SMA 14-nya kita buy. Oke. Oke. Di sini saya tambahkan satu analisa lagi agar saya bisa menganalisa lebih detail, yaitu sama-sama moving average tapi dengan nilai yang lebih kecil, periode yang lebih kecil, yaitu periode 5. Saya menggunakan warna biru dan saya agak tebelin. Oke, inilah set dari saya terkait moving average ya untuk strategi SMA. Ini saya menggunakan SMA 5, SMA 14, dan SMA 60. Oke. Bagaimana sih analisanya? Oke. Kita lihat dulu ke belakang ya. Nah, ini kan berpotongan nih. Berpotongan. Teman-teman bisa sell nih ketika dia mau berpotongan ya, bukan saat setelah berpotongan, bukan. Ketika mau berpotongan dan sudah mulai mendatar atau mulai sedikit menurun, bisa teman-teman sell. Begitupun yang naik. Ketika dia mau berpotongan, teman-teman bisa buy. Oke. Teman-teman. Kita sambil analisa, kita sambil buka ini ya. Kita sambil buka. Oke. Ini saya mau set sekarang untuk saya menggunakan money management martingale ya. Martingale atau kompensasi kekalahan. Saya menggunakan perkalian martingale-nya 2,5 dan saya akan open posisi 1% dari modal ya teman-teman ya. Modal saya 15,3, 15.310, saya anggap 15 jutanya aja, saya ambil 1% ya. Oke. Lanjutnya teman-teman, mendingan coba buka banyak market. Cari market yang tidak sideways ya. Baiknya teman-teman cari market yang sedang trend, biar teman-teman enak. Atau yang arahnya mau menjadi trend. Oke. Nah, ini sebenarnya ini kenapa ini berpotongan tapi dia malah jadi naik? Ya karena ini SMA 60-nya masih menghadap atas, teman-teman. Belum ke bawah. Kalau misalnya tadi SMA 60-nya ini agak ke bawah, dia akan turun terus, teman-teman. Tuh. Ini pun juga ada gap, ada kosongan harga di sini. Kita open lagi aja. USD boleh kita buka. Nah ini ya, berpotongan turun-turun. Ini silang, ini naik. Nah itu langsung berpotong, langsung turun. Jadi kalau teman-teman pede langsung aja sell di situ. Nah ini dia naik terus, masih naik terus. Karena SMA 60-nya masih naik. Dia akan menyeimbangkan dulu. Tapi dia tertahan di sini. Ini bisa jadi resistance-nya teman-teman. Oke, di sini saya juga nggak akan skip untuk yang namanya trading kita ya. Jadi kalau misalnya nanti saya loss, ya udah saya loss. Dan kalau misalnya trading ini gagal, ya tetap saya share ke teman-teman. Misalnya ini, yang penting saya sudah menjalankan money management saya ya. Kita cari market dulu teman-teman ya. USD CAD. Nah, USD CAD. Buka market major. Oke.
Oke. Oke, sebentar, jangan digabah. Kita lihat dulu mau seperti apa ini marketnya. Nah, ini kan naik tuh, bersilangan. Naik kan teman-teman. Seperti itulah teman-teman. Terlambat, gak apa-apa. Saya buka apa lagi ya. Kalau gold, tapi returnnya cuma 75%. Wow. Wow. Ini bisa jadi rejeksi sebenarnya teman-teman. Oke, terlalu jauh pergerakannya. Oke, belum ya, ini karena masih naik ya, jangan buru-buru, kalau misalnya seperti itu teman-teman. Yang penting sabar pokoknya, karena momen SMA itu momen yang sangat baik, tetapi memang agak lama untuk mendapatkan momennya. Kalau misalnya di marketnya seperti ini masih market yang kurang baik nih, atau ini masih trennya masih seperti ini. Nah, mau ikut turnamen di FI Option secara gratis, atau mau saldo $5 di akun real yang nanti bisa di withdraw. Dua poin ini bisa didapetin teman-teman kalau teman-teman klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal registrasi, lalu teman-teman verifikasi, dan teman-teman deposit. Dan ID teman-teman nanti dikopas ke komentar di bawah. Oke? Coba. Belum yakin, kalau belum yakin jangan. Gak apa-apa, kita buy di sini. Dia sebenarnya lagi sideways, ini sebenarnya sangat jelek ya untuk jadi momen sewa, tapi dia seharusnya masih menjadi candle hijau karena di sana ada gap juga teman-teman ya. Dan ini juga sedang bersilangan nih posisinya antara 60 sama itu, 60 sama 14-nya. Oke, nggak apa-apa. Salah analisa itu sangat biasa ya teman-teman ya. Tapi kita jangan sampai loss ya. Jangan sampai loss dengan semua saldonya ya. Kita bisa kompensasi di sini. Oke, sangat jelek berarti untuk strategi SMA. Jangan dipakai lagi di sini. Oke, terlambat. Dia terlambat lagi. Apa? Tunggu lagi. Kalau bisa buka lagi aja teman-teman. Nah, ini kan udah terlalu jauh turun, sedangkan ini masih akan berencana turun. Jadi ini akan jadi sideways teman-teman. Jadi sideways sedikit, nanti akan turun lagi. Untuk menyeimbangkan si SMA namanya ini dulu. Baik. Lalu tinggi lagi teman-teman. Dia akan jadi doji seharusnya. Ini dia akan tertahan di sini nih. Dan dia akan terpantul. Bisa jadi kita loss lagi. Kalau bisa tadi di bawah cukup aman ya. Seharusnya. Karena kemungkinan dia akan menjadi doji lagi. Tapi kita berharap aja supaya dia stay di sini. Karena titik pantulnya ada di sini. Dan bayarnya juga kelihatan kuat ya, dari tadi hijaunya nekannya terus ke atas tapi terpantul, tekan terus tapi terpantul, tekan terus tapi terpantul ya kan, lihat kan, ya terpantul sedikit, maksa naik tapi terpantul, nggak apa-apa,
manajemen kita ingat ya, 3 kali, kalau loss dah stop. Tunggu momen teman-teman, tunggu momen. Ya, lagi-lagi teman-teman, lagi-lagi delay, lagi-lagi delay. Ya, nggak apa-apa teman-teman. Kita start, nanti ulang lagi dari 100, nggak apa-apa. Tenang, nggak apa-apa, nggak usah sedih kalau misalnya kita loss. Ternyata profit teman-teman. Ya berarti masuk kompensasinya ya. Saya khawatir soalnya ini terlalu tinggi nih. Nah, tipis kan? Terlalu tinggi saya tadi over posisi nih. Saya khawatir di situ. Saya khawatir karena dia terlalu tinggi. Kalau misalnya tadi kita delay kan kita di sini nih. Tahu-tahu dia ada lonjakan harga. Jadi di sini. Ya kita masih bersyukur, berarti ini masih rezeki kita ya teman-teman. Masih rezeki saya. Masih diberikan profit sama Tuhan. Masih rezeki. Kalau misalnya analisa kita udah benar, ini akan hijau, tapi tadi kesalahannya adalah karena terlambat ya, karena terlambat atau bisa dibilang delay. Dia total udah loncat, langsung langsung menjadi tipis lah jadinya profitnya. Oke, ini kembalikan lagi 10.000. Ini market sebenarnya kurang enak untuk market sideways seperti ini. Tadi saya kan sudah sempat infokan di awal ini, sebelum saya loss tadi. Ini akan menjadi sideways nantinya untuk mendekatkan si SMA ini, SMA 5 14 sama 60-nya. Nah, itu sebenarnya tidak baik untuk dimainkan di SMA karena kita tidak tahu nih. Tapi kalau teman-teman sudah biasa, ya kalau misalnya sudah biasa bermain dengan SMA 5 terutama 5, seperti saya tadi, saya berani mengambil resikonya juga dan sudah paham akan gerak-gerik SMA 5, teman-teman bisa open posisi juga di sini. Karena tadi saya pikir dia akan menjadi kecil lagi di sininya nih. Sebelum sini dia akan menjadi kecil harusnya. Tapi ternyata dia masih merah kan, dia merah besar. Maka jadinya di sampingnya dia akan menyeimbangkannya teman-teman. Dia akan besar juga. Dan tadi yang di sini saya khawatirkan adalah saya open posisi di sini banget loh teman-teman. Di sini banget nih, di titik ini, di titik 1,82. Sedangkan closingnya adalah 1,82,5. 560, 562, sangat tipis komanya. Berarti beda 0,0003. Tipis sekali. Oke. Kita cari aja lagi market lagi teman-teman. Kita coba open posisi sampai profit sekali lagi. Kalau sudah, cukup dari video ini. Kalau misalnya belum profit, kita kompensasi. Ya teman-teman. Ya terus. Tuh. Dia akan ada yang namanya. Ntar, diemin dulu, jangan maksa. Tunggu candle selanjutnya. Karena sudah terlambat ya. Selanjutnya. Tadi saya bilang terlambat karena lebih dari 30 detik. Detik 30, sorry maksudnya. Oke. Dia akan kemana kita lihat. Oke, dia turun terus. Jangan, kalau misalnya itu saya coba carikan momen yang itu ya teman-teman ya. Persilangan ini agak sulit nih cari momennya nih. Dinormalkan dulu semuanya ya. Ya otomatis ini dinormalkan dulu. Harganya sudah
santai, tenang, tenang, tenang. Apa yang terjadi? Dia turun lagi, dia turun lagi. Kita bisa baik. Menganggap ini support ya teman-teman ya. Tapi saya kurang turun sepertinya. Atau dia menembus, kita nggak tahu. Udah SMA 5 nya dia akan turun sih teman-teman. Tapi SMA 14 nya masih naik. Udah mulai teman-teman. Apakah profit atau loss? Yang tadi saya bilang ini adalah support ya teman-teman. Dia akan terpantul di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, SMA 14 nya masih naik, SMA 60 nya masih mendatar ya. Itu bisa menjadi analisa juga teman-teman. Oke, profit teman-teman. Nah. Oke. Sesuai dengan tadi yang apa saya bicarakan, di mana tadi adalah terakhir saya open posisi dan saya dengan profit. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan ketika kita profit, dan jangan menyerah, tetap berdoa dan tetap berusaha dan tetap belajar dengan giat untuk ketika belum profit. Dan tidak bosan saya mengingatkan, tradinglah menggunakan uang bebas, karena di sini sangat berisiko tinggi. Jadi teman-teman bisa kehilangan modal seperti saya tadi. Kalau misalnya tadi salah analisa, saya sampai membuka harga nilai 900.000 rupiah lebih ya. Nah kalau misalnya saya menggunakan uang yang saya uang putaran lah, bukan uang bebas, pasti stres ketika open posisi itu dan tidak bisa berpikir jernih. Nah itu teman-teman. Intinya jangan lupa berlatih terus di akun demo. Ketika teman-teman sudah yakin, depositlah dengan uang bebas. Oke. Untuk apabila teman-teman suka dengan trading dengan cara SMA ini, SMA 5, SMA 14 dan SMA 60, teman-teman bisa pelajari dulu akun demo ya. Saya sarankan minimum adalah seminggu. Oke teman-teman. Sekian dari video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam.